Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjutkan kelas kelas video ini tentang bagaimana mempublikasikan hasil riset kita ke tempat atau jurnal yang sesuai, yang baik, yang bagus, insya Allah. Maka kita sampai pada salah satu tahap terakhir ya, setelah semua kita tulis dengan baik, dari mulai tahap awal mendapatkan research question, latar belakang masalah segala macam telah kita tulis, hipotesis telah kita tulis dengan berdasarkan literature review yang bagus, kemudian metodologinya kita rumuskan dan kita tuliskan pada bagian material and methods, dan terakhir kita tampilkan data yang telah kita peroleh. Kita lakukan analisis secara statistik, secara komparatif, kualitatif, kuantitatif, segala macam, hingga sampai kepada konklusi yang sudah kita tulis dengan baik. Jangan lupa menampilkan referensinya. Ya, maka sampailah kita pada tahap, sebenarnya belum tentu terakhir ya, tapi bisa kita catatkan yang terakhir lah ya, adalah mengumpulkan ya, mensubmit, mengirimkan hasil riset kita, manuskrip kita itu ke tempat yang sesuai, jurnal yang sesuai. Jadi submission and revision, mungkin tahap revisi juga, dan hingga ke tahap diterimanya manuskrip kita untuk dipublikasikan pada suatu jurnal atau konferensi, atau kalau tesis publikasi buat skripsi buat mahasiswa, sampai kepada tahap defense ya, diterima oleh perguruan tinggi yang kita belajar di situ. Nah, jadi biasanya sekarang hampir semua jurnal, ya jurnal yang baik ya, yang terdaftar segala macam, proses submissionnya, proses pengiriman manuskrip atau naskahnya dilakukan secara online uploading. Jadi naskah itu kita upload ke website tertentu. Saya tidak sempat menampilkan screenshotnya. Nanti ada macam-macam ya, ada macam-macam ya jurnal, bergantung pada penerbitnya siapa ya, apakah penerbitnya society seperti IEEE, ECS, RSC, ataukah penerbit profesional, Springer, Elsevier, IOP, Internet Institute of Physics, dan segala macam. Tapi hampir semua sekarang sudah dilakukan secara online uploading. Jadi tidak ada lagi dikirim by email, misalkan itunya, manuskripnya sebagai attachment. Tidak, apalagi dengan lewat pos, ya, hampir sudah tidak dilakukan lagi oleh orang di zaman sekarang. Ini semua dilakukan secara online, di-upload ke website tertentu yang khusus ya. Dan di situ biasanya kita diharuskan untuk menyertakan suatu cover letter. Cover letter itu seperti surat kalau kita bekerja, melamar pekerjaan itu motivational letter, surat motivasi. Nah, kalau cover letter, kalau surat motivasi itu kan mendeskripsikan kenapa kita ingin bekerja di tempat itu, apa pengalaman kita secara singkat, dan kenapa kita merasa kita sesuai untuk bekerja di tempat itu. Nah, kalau cover letter untuk manuskrip untuk publikasi ilmiah adalah kita harus tuliskan kontribusi apa yang kita usulkan, kita bisa kontribusikan ke dunia, to the body of science, ke dunia ilmiah dengan riset yang kita lakukan. Kita harus jelaskan ya, KIP tadi itu yang sudah saya bahas berulang-ulang dalam setiap video presentasi saya ini, kita jelaskan dalam cover letter itu secara singkat, satu paragraf saja. Jadi misalkan nanti saya beri contoh cover letter, apa inovasinya, novelty-nya apa, kebaharuannya apa, kemudian originality-nya apa, kenapa kita harus meyakinkan editor, kenapa sang editor mesti menerima naskah kita untuk diterbitkan di jurnal dia. Dan biasanya please prepare separate graphic file for each figure. Kadang-kala kita diminta untuk mengupload pula grafik ya, file gambar untuk setiap figur yang kita tulis di manuskrip kita. Dan biasanya sekarang setiap jurnal itu meminta grafik atau gambar yang resolusi tinggi ya, minimum 300 dpi dot per inch. Kalau lebih tinggi lagi lebih bagus. Jadi hati-hati tadi dalam penyiapan resultnya, para pemirsa harap siapkan misalkan mengambil gambar segala macam, siapkan kamera yang beresolusi tinggi, mengambil gambar dalam resolusi yang tinggi. Saya kira ini dengan teknologi yang ada sekarang tidak menjadi begitu masalah dan bisa disiapkan dengan relatif biaya yang tidak terlalu tinggi. Dan saya sebutkan pula pada bagian tentang presentasi data pada video sebelumnya, jika diperlukan, if necessary, provide supplementary information.
lengkapi pula dengan informasi tambahan yang biasanya kita upload ke website penerbitan jurnal tersebut, tetapi tidak akan dicetak dengan manuskrip utama kita, seandainya diterima ya. Jadi kadang-kala memang karena dicetak kan terbatas, jadi ya ruangan cetak itu berapa halaman. Misalkan kalau IEEE yang saya tahu itu maksimum 8 halaman ya, 8 atau 10 halaman kalau di jurnal ya, yang di jurnal. Nah, biasanya kalau ada banyak informasi tambahan bisa kita menambah, tapi akibatnya kita harus membayar biaya tambahan per halamannya. Nah, bagaimana cara mengakalinya ya? Salah satunya dengan memberikan supplementary information yang orang tidak akan bisa baca di manuskrip utama, tetapi kalau mereka itu melihat ke website, ya, sekarang kan biasanya semua yang jurnal itu walaupun ada yang masih dicetak pun, biasanya di versi online-nya itu juga ada, ya versi internetnya juga ada. Jadi itu kita kalau perlu kita sediakan supplementary information itu. Jadi informasi detail tentang bagaimana suatu data itu diperoleh, bagaimana tekniknya, bagaimana datanya diolah segala macam bisa kita tulis di supplementary information. Sebab kalau mereka kita masukkan ke bagian manuskrip utama biasanya akan membengkak nanti manuskrip utama. Jadi akhirnya kita bukan menulis paper lagi, tapi malah jadi menulis seperti menulis buku, ya. Oke. Jadi, berikutnya ini adalah suatu cover letter. Ini saya tulis beberapa tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di Universitas Teknologi Malaysia, UTM di Johor Bahru, di Department of Biomechanics and Biomedical Materials. Jadi biasanya di kop surat itu, letterhead-nya kita tulis instansi kita. Kadang malah bisa pakai logo universitas kita, institusi kita, boleh, silakan. Alamat dari instansi kita, mungkin nama kita juga bisa. Kalau misalkan saya tulis ini langsung di corresponding author-nya. Misalkan saya tulis ini, Dear Profesor Harp Minhas, ya waktu itu beliau adalah Editor-in-Chief of Lab on Chip, sekarang saya ganti. Please find attach our contribution to Lab on a Chip Journal. Ini kebetulan waktu itu saya submit ke Lab on a Chip Journal, salah satu jurnal Q1 ya, kuartil 1. Nah, apa artinya ini nanti mungkin bisa menjadi bahan untuk presentasi yang lain. The paper deals, nah ini kita jelaskan secara singkat, apa isi dari paper kita. The paper deals with the modification of cotton cloth and wax patterning technique. Nah, sebenarnya yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang bagaimana menempelkan wax atau lilin untuk mengubah hidrofobisitas. And wax patterning technique in cotton cloth for fabricating flexible microfluidic device. The paper provides new fabrication technique to use cotton fabrics as the base material for microfluidic device. We do hope that this work could contribute to the development of low-cost and portable diagnostic device. Jadi di sini dalam satu paragraf ini saya jelaskan paper manuskrip saya itu sebenarnya tentang apa. Jadi saya jelaskan titik beratnya adalah modifikasi kain katun dan teknik pemolaan berbasis lilin atau wax pada kain katun untuk memfabrikasi alat mikrofluidik yang fleksibel. Jadi apa yang intinya di sini saya sebutkan provide new fabrication teknik fabrikasi baru untuk menjadikan kain katun sebagai platform untuk membuat microfluidic device mikrofluidik. Nah, we do hope that this work could contribute to the development of low cost and portable diagnostic device. Ini saya sebutkan secara singkat aja impact ke society-nya bahwa ini bisa menjadi cara baru untuk mengembangkan alat diagnostik yang murah dan portable. Nah, kalau sekarang akhir-akhir ini saya menulis cover letter biasanya agak lebih panjang daripada ini. Ini kebetulan karena paper ini ketika diterima memang alhamdulillah salah satu yang cukup signifikan dengan citasinya sampai saat ini cukup banyak. Jadi memang kebaharuannya cukup tinggi, cukup mendasar. Tapi beberapa paper lain, manuskrip saya yang lain, karena kebaharuan KIP levelnya tidak terlalu tinggi, biasanya lebih panjang saya mesti jelaskan. Paragrafnya mesti lebih banyak. Jadi saya tulis karena biasanya kalau perlu ditulis apa yang orang sudah buat sekarang itu bagaimana, mungkin kemudian yang kontribusi paper kita itu seperti apa sekarang. Nah, kadang bisa lebih panjang dari sekedar ini, ya. Baru setelah itu kita tuliskan siapa corresponding author. Corresponding author ini tidak selalu penulis pertama. Corresponding author adalah penulis yang bertanggung jawab atas keseluruhan manuskrip itu. Di dalam ini saya tulis nama saya waktu itu di UTM, Universitas Teknologi Malaysia, beserta kontak saya, phone dan fax. Email sudah ada ya, kalau kita mengupload secara online, biasanya email kita sudah tercantum di situ. Kemudian keywords-nya apa, kata-kata kuncinya, serta terminologi indeksnya, pengindeksan apa. Saya berikan biasanya maksimum 5
istilah ini microfluidic, cotton, cloth, 3 fabrics, analytical device. With best regard. Yang akhir-akhir ini kalau saya menulis cover letter lebih panjang ya daripada ini. Jadi ini salah satu contoh saja. Bisa sesingkat ini, bisa juga lebih panjang. Tergantung pada keperluannya bagaimana, tergantung pada level KIP kita, key innovation point kita seberapa tinggi, seberapa dalam paper kita, seberapa dalam manuskrip atau riset kita. Jadi bergantung pada kasus, bergantung pada bidangnya. Nah, setelah kita submit, biasanya pertama akan dibaca oleh editor. Jadi kalau pada slide berikut ini, Profesor Hartmin Haas ini adalah waktu itu ya, sekarang saya berubah, editor in chief. Editor in chief itu akan melihat manuskrip kita. Dia akan melihat secara general, oh ini memang ada novelty-nya apa tidak, atau memang ini paper kacangan ya, paper misalnya, paper abal-abal. Biasanya kalau paper abal-abal dia akan langsung reject tanpa diserahkan ke reviewer. Jadi ada editor, ada reviewer. Editor akan menyeleksi pada tahap awal. Kalau suatu manuskrip itu terlalu umum, sudah banyak dibuat orang, dia akan bisa mereject, menolak pada tahap dia punya otoritas untuk itu, dia akan langsung kirim rejection email yang menyakitkan hati itu pada 1 hari, mungkin 1-2 hari setelah kita submit ya, langsung bahwa manuskrip kita mungkin tidak sesuai dengan jurnal dia atau mungkin kontribusinya terlalu umum segala macam. Nah, tapi kalau menurut dia, oh ini baru ini bagus ini, tapi dia tidak bisa langsung mempublikasikan paper kita, manuskrip kita, biasanya dia akan meneruskan ke reviewer, jadi peer review, jadi orang-orang, apa istilahnya dalam bahasa Indonesia, mitra pemeriksa bestari ya, mitra bestari, yang akan menyeleksi secara detail manuskrip kita dari sisi semua sectionnya, introduction section, material metodenya, metodologinya bagaimana, resultnya bagaimana, hasilnya gimana, bisa dipercaya atau tidak, sampai sedetail mungkin. Nah, baru dia akan reviewer akan kasih komen. Jadi ada proses reviewer. Nah, reviewer biasanya akan mengirimkan komen. Nah, kalau masih komen itu belum, dia bilang bahwa ini belum cukup layak untuk diterima, diteruskan lagi kepada editor. Editor akan mengirimkan komentar-komentar dari reviewer ini. Nah, biasanya ketika kita menerima ini, kita akan disuruh merevisi berdasarkan komentar reviewer ini. Apa yang harus kita lakukan? Read carefully, yang pertama, read carefully each reviewer's comment, baca perlahan, ya, jangan cepat, baper dulu ya, bawa perasaan, tapi dibaca dulu satu demi satu secara objektif, kira-kira bagaimana, susah atau tidak. Nah, jadi pada dasarnya memang, jadi basically reviewers' comments are there to improve the quality of your publication. Niatan mereka adalah untuk memperbaiki kualitas manuskrip kita. Memang berbeda orang, berbeda cara. Kadang ada reviewer yang sangat kasar ya, istilahnya gitu ya. Mereka reject atau mengkritik manuskrip kita dengan sangat keras. Jadi ya bersiap-siap saja ketika kita menerima email balik dari editor yang berisi komentar-komentar reviewer ini, siapkan mental. Jadi untuk membaca dengan tenang, dengan lapang dada, jangan sampai terlalu tersinggung. Ya, biasanya kadang-kadang kalau yang reviewer yang bagus, biasanya pertama dia memuji, terus nanti baru kemudian dia akan menampilkan kekurangan-kekurangan manuskrip kita. Tapi ada pula reviewer yang straight to the point, yang sangat kasar. Oh, ini bahasamu jelek, tidak layak untuk publikasi, bla 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 bla. Datanya kurang lengkap, ini. Ada yang sekasar itu juga ada ya. Yang nama bergantung orang ya. Semua karakter orang. Oke. Nah, ini contoh ini ya, misalkan ini salah satu contoh dari manuskrip saya yang pernah ditolak ya ke salah satu jurnal yang Q1 ya, dan ini ada di sini tertulis namanya. Jadi this is an interesting, ini komentar dari reviewer, interesting manuskrip, sampai pada akhirnya di-reject oleh editor berdasarkan input ini. Ya tidak apa-apa, kita terima. Attempts to improve engineer, bla bla bla. Coba saya baca satu-satu komentarnya, ya tidak secara singkat. Misalkan yang nomor 1, the manuscript is harder to read and understand than necessary due to the fact that authors omit to give a thorough description how they want to operate the sensor. Jadi dia mengkritik si reviewer bahwa manuskripnya susah untuk dimengerti, susah dibaca karena saya tidak menjelaskan deskripsi bagaimana nantinya sensor itu akan dioperasikan. It only becomes clear after a few pages that the out-of-line movement is the important feature the authors are looking for, bla bla bla. Yang nomor 2 misalkan,
In the description of the structure that the authors want to assess analytically or numerically, pakai FEM2D, they fail to give a clear overview of the geometry. Jadi gambaran geometrisnya tidak dijelaskan secara jelas. Jadi dianggap kurang jelas lah deskripsinya. Yang ketiga, on a more fundamental level, pada level yang lebih mendasar, the authors use a 2D simulation of a 3D structure. Jadi waktu itu saya menggunakan metode 2 dimensi, padahal yang saya simulasikan 3 dimensi. Jadi simplifikasinya terlalu jauh menurut reviewer. Sometimes this may be allowed, but in the case of circular structure used in this work, I have severe doubts about the applicability of 2D techniques. Bla 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 bla. Oke ya? Ya, kita terima saja. Memang begitu keadaannya manuskrip kita, bahwa memang tujuan mereka adalah supaya kualitas manuskrip yang dipublikasikan oleh jurnal tersebut memang berkualitas tinggi. Ini gunanya peer review. Nah ini contoh yang lain review dari komentar, ini ke paper saya yang alhamdulillah waktu itu akhirnya saya revisi dan diterima. Jadi biasanya ada beberapa reviewer ya, atau referee misalnya. Waktu itu impact factor-nya 6,5 nih, lab on achieve. Sekarang saya kurang tahu berapa. Misalkan ini, referee 1, the authors have presented a new method to make low-cost diagnosis chip using batik coating motifs on cotton cloth. Similar wax or transfer printing method have previously been used, bla bla bla. Nah, oke, dia jelaskan. Dia ini netral ini, dia tidak terlalu memuji, tidak terlalu awalnya kalimat awalnya, tapi netral. Nah, malah ini kemudian memuji the key innovation here. Nah, ini saya sering sebutkan key innovation point. Nah, ini salah satu contohnya the key innovation. Inovasi kuncinya di sini adalah is that they have been able to demonstrate the patterning of cotton cloth into hydrophilic or hydrophobic zones using simple wax transfer technique. Jadi dia sebutkan, dia reviewer sendiri yang mengkomentari inovasi kuncinya apa manuskrip kami waktu itu. Also, a simple proof of concept biochemical assay has been shown. Jadi ini salah satu reviewer yang baik ya menurut saya, ya, yang bahasanya halus. Dia kemukakan dulu sifat-sifat positif dari manuskrip saya waktu itu. Nah, tapi setelah itu baru I have some concerns about the quality of writing of the paper and presentation of data. Jadi katanya saya memiliki kekhawatiran tentang kualitas penulisannya dan presentasi datanya. I would recommend accepting the paper only after presentation of result has been significantly improved. Jadi dia minta diperbaiki, tapi artinya dia menerima ada novelnya. Ini baru disebutkan apa specific comment-nya. My specific comments are, one, there are several English mistakes throughout the paper. Ada kesalahan bahasa Inggris ya. Maklum lah, kami waktu itu ya bukan native speaker ya, jadi pasti ada ini ya. I would recommend that the authors have a native speaker edit the manuscript before resubmission. Some example, nah kemudian malah yang ini saya suka reviewer kayak gini nih, dia detail. Ya, kalau kita jadi reviewer mestinya seperti ini ya, memuji dulu, netral, jangan terlalu kasar. Nah itu disebutkan detail yang harus diperbaiki. Misalkan page 1, halaman 1, microfluidic system have been widely recognized, bla bla bla, dan seterusnya. Halaman 1, halaman 6 bagaimana? Ini nomor 2, some of the references need to be clarified, mengklarifikasi beberapa referensi ya. Misalkan referensi nomor 35 di webpage ya, di Stanford University, referensi 34 karena itu waktu itu saya mensitasi link di web ya, di internet. Nah, yang referee 2 ini kebetulan ya terlalu baik ya menurut saya. Dia mengatakan nice piece of work. The manuscript clearly describe the usability of cloth as a low-cost, robust, and flexible substrate for microfluidic device. Jadi hanya setuju, tapi tidak ada komentar apa-apa yang lain. Jadi ya sekedar berbaik hati. Ya karena seperti itu, ada reviewer yang terlalu baik, reviewer yang netral, tapi detail, ada reviewer yang sangat keras. Ya. Kebetulan ini saya tidak tampilkan yang terlalu keras. Ya. Jadi seperti itulah proses dalam antara kita sebagai author dengan reviewer yang ditengahi oleh editor, ya seperti ini ya, seperti saya gambarkan di sini dalam satu kartun yang cukup lucu ini. Jadi seperti proses anggar, kita bermain anggar, bermain pedang, adu pedang dengan sang reviewer, mempertahankan manuskrip kita. Oke? Yeah, I don't believe I've seen a scientific paper defended quite as vigorously this one. Ini contoh yang lucunya ya. Nanti editor yang akan menengahi, editor yang akan menentukan pemenangnya. Oh, berdasarkan ini maka kami putuskan manuskrip Anda tidak diterima atau perlu revisi besar-besaran, major revision atau revisi kecil, minor revision dan seterusnya, atau langsung accepted. Terserah editor yang menengahi, tapi kita harus siap
untuk segala kemungkinan tersebut. Jadi memang kadang-kadang proses itu tidak cepat, ya, harus bersabar. Apalagi kalau kita ingin mensasarkan, menargetkan publikasi di jurnal-jurnal berkualitas tinggi. Ya, kalau maunya publikasi di level yang kacangan, abal-abal, lokal ya terserah, ya, langsung bisa diterima, sekedar untuk segala macam ya terserah Anda. Tapi kalau Anda pengen yang high quality impact research ya nggak bisa, ya susah ya, mau 1 tahun sekian banyak itu ya. Mohon maaf ini kepada pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang mewajibkan dosen-dosennya untuk harus sekian banyak, karena kan memang tidak semudah itu untuk menerbitkan paper-paper berkualitas tinggi di jurnal-jurnal yang bagus ya dalam waktu yang singkat. Perlu waktu, perlu seperti ini, perlu proses review, revision segala macam. Dan akhirnya ketika kita diminta untuk melakukan revisi, apakah major atau minor, maka kita lakukan itu berarti sebetulnya kabar baiknya kalau kita sudah disuruh melakukan revisi, sebetulnya manuskrip kita itu sudah diterima, apakah major atau minor. Jadi berbesar hati dulu, jangan kecewa dulu. Nah, baru jawab setiap poin dari komentar reviewer, kemudian revisi manuskrip yang aslinya sesuai dengan komentar reviewer itu. Jangan diabaikan, harus dijawab. Biasanya ketika proses mengupload revisi manuskrip, kita harus menambahkan juga response to reviewers, jawaban kepada reviewer atau editor. Ya, dan jangan lupa berterima kasih. Ini adabnya, sopan santunnya, unggah-ungguhnya. Thank you reviewer everyone for the comments, bla 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 bla, gitu ya. Nah, itu kumpulkan kembali, upload lagi, resubmit the revised manuscript bersama jawaban-jawaban tadi berdasarkan poin-poinnya. Nah, ini contohnya. Saya membuat cover letter, dari ketika resubmit lagi, mengumpulkan kembali, mengupload, kita harus membuat cover letter lagi, tapi bentuknya berubah. Ya, seperti ini, sama ke Profesor Hadmin Has, editor-in-chief-nya di Lab on Chip, regarding submission of revised manuscript, tentang revisi dari manuskrip saya yang sebelumnya. Kita sebutkan bahwa ini adalah revisi kepada manuskrip yang sebelumnya. We have carried out major revision to our manuscript entitled bla bla bla. Nah, kita sebutkan apa major revisionnya yang telah kita lakukan. Misalkan, 1, we have reduced the number, kita sudah mengurangi jumlah gambar di manuskrip utama hanya ke 5 figures only, and the tables to 2 tables. Nah, biasanya kan saya sebutkan di video sebelumnya, kadang ada beberapa jurnal yang membatasi tidak boleh figures itu lebih dari 5. Seperti ini, waktu itu saya versi awal, versi asli lebih dari 5, 6 atau 7 saya lupa. Lalu disuruh mengurangi jadi 5. Nah, jadi kemudian yang kedua, we have made an electronic supplementary information to provide the necessary additional information to support our discussion in the main manuscript. Jadi kita tambahkan supplementary information, jadi data-data, informasi yang tidak sempat masuk di manuskrip utama, masukin ke supplementary information. Jangan lupa untuk menyebutkan mereka di diskusi dan resultnya ya di bagian manuskrip utama, tetap mensitasi result in supplementary information gitu, nomor berapa ya. Kemudian we have also revised many language errors, dan sudah sebutkan. We submit the revised manuscript ini seperti yang diminta oleh reviewer dan editor. We make a table of contents entry dan seterusnya. Dan kemudian below attached we have provided response to the comments made by the reviewers. Nah, ini artinya kita mengattach, menyisipkan file tersendiri yang berisi jawaban setiap poin yang ditanyakan reviewer. Nah, biasanya jawaban baru, revisi baru itu kita highlight pada manuskrip kita, apakah kuning, hijau, terserah. Ini saya sebutkan ini di paragraf terakhir di cover letter untuk revisi. Major revisions are highlighted in yellow color in the original manuscript file. We believe that we have responded in full to each of the referees' comments, and we would like you to consider our revised manuscript for publication in Lab on Chip. Best regards, nama kita dan alamat kita. Nah, ini contoh file khusus untuk menjawab setiap poin dari reviewer, ya, dari komentar reviewer. Misalkan ini, answer to comment number 2. Nah, kan? A, we have deleted the reference and have changed into new reference 40. Jadi saya mendelete reference yang lama, mengganti ke reference baru yang lebih jelas, yang saya sebutkan tadi, karena kurang jelas websitenya, segala macam. Yang B, we have changed the formatting of the reference to make it clearer which subpage is being referred in reference 39, ya, di reference 39. Jadi pengarangnya tetap kita sebutkan, nama judul artikelnya di internet, alamat link internetnya, diakses kalau internetnya, diakses pada tanggal berapa harus disebutkan. Nomor 3,
The length, ini komentar reviewer yang nomor 3, the length of the paper can be shortened dan segala macam. Nah, kita jawab, we have omitted the second paragraph on page 3 of the initial submitted manuscript as recommended by the referee. Kita menjawab, kita comply, jangan melawan begitu saja, tapi comply dari jawaban referee atau reference. Nomor 4, the concept of pattern fabric with hyperbolic bla bla bla. Dia mengatakan sudah dijelaskan. Ini dia mengatakan ada referensi yang saya lupa mensitasi. Nah, ini ikuti saja, kita jawab. Kita ikuti, maka saya jawab ini, during the writing of the first manuscript, we overlook the publication. Akhirnya kita terlupa untuk melihat publikasi itu. Of the mentioned research paper by Dendi Kuri et al. We have added 2 sentences on page 1 to 2 in the introduction session to introduce the mentioned paper and have added the paper as reference number 23. Sebutkan dengan detail bahwa kita sudah menambahkan itu di bagian introduction, kita sudah tambahkan di daftar reference sebagai nomor 23. The new sentences are highlighted and mentioned as follows, dan ini kita tulis di sini tambahannya, nanti di manuskrip utamanya pun sudah kita tambahkan dengan kita highlight, kita warnai dengan warna kuning ini. Misalkan ini tambahnya most recently silk was used by Dendi Kuri et al. Bla bla bla, kita citasi nomor sebagai reference nomor 23. Ini yang lain nomor 5, figure 2 larger and different fonts should be used to make the data on the figure clearer. Sudah, jadi kita comply, kita jawab sesuai dengan, jangan asal melawan dari komentar reviewer ya. Istilahnya jangan baper, tapi jawab dengan baik, dengan tenang. Kalau memang jawaban mereka itu bisa memperbaiki mutu paper kita, ya kita comply, kita jawab ya, kita berikan sesuai dengan permintaan mereka. Tapi kalau memang ada poin yang memang kita tidak setuju, ya kita jawab baik-baik ya, dengan tenang. We disagree with the comment from the reviewer. We think that misalkan mereka mempertanyakan novelty-nya, apa ini nggak baru segala macam. Ya kita ngomong baik-baik. We think that our contribution is new. Kami berpikir bahwa kontribusi kami baru karena sudah kita tunjukkan buktinya. Apa yang sudah dilakukan orang sebelumnya bagaimana, sampai seberapa, dan yang kita lakukan yang baru itu yang bagian mananya, kita jelaskan juga. Oke? Nah, alhamdulillah akhirnya sampai kita menerima suatu kabar gembira email dari editor, ya, misalkan ini, tanggal tahun 2011, ini Lab on Chip Decision on Manuscript, ke email saya, Dear Dr. Wicaksono, it is a pleasure to accept your manuscript entitled blah 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 in Lab on the Chip. Your manuscript will be passed for editing and proof of correction in due course blah blah blah. Yours sincerely, Lab on Chip impact factor 6.5 ya waktu itu ya, tinggi ya. Jadi dan seterusnya ini Q1 sampai sekarang juga masih Q1 quartile 1 paper jurnal. Ya alhamdulillah, terserah sujud syukur ya, salat syukuran, selamatan untuk mensyukuri semua kerja keras yang sudah dari grup kita, dari kita yang ya, mulai dari tahap risetnya sampai menulis, sampai berargumentasi dengan reviewer dan segala macam. Itu ya proses yang tidak singkat dan cukup makan waktu lama dan energi dan tenaga, jadi untuk melakukan suatu publikasi ilmiah yang baik. Ya, kalau sekedar publikasi abal-abal ya siapa saja bisa. Tapi kalau mau publikasi yang baik memang harus berangkat dari good research practice dan good writing practice. Kira-kira demikian cara menulis yang baik, dan yang lebih penting adalah mengapa kita harus menulis dengan baik, mengapa kita harus mencoba menyasar, menargetkan untuk mempublikasi di outlet yang sebaik mungkin. Karena pada akhirnya siapa yang akan membaca itu? Kalau kita hanya mempublikasi riset kita di jurnal yang abal-abal, di jurnal yang levelnya jelek, ya siapa yang akan membacanya? Lebih-lebih siapa yang akan mensitasi, merefer pada paper kita. Ya, jangan sampai paper kita berakhir menjadi onggokan sampah digital yang tidak ada siapapun yang membaca, tidak ada siapapun yang mensitasinya. Ya. Nah ini saya gambarkan di slide ini 2 pilihan. Jadi pilihan dalam riset. Yang satu, apakah kita pilih pendekatan yang kiri atau pendekatan yang kanan. Pendekatan yang kiri, kalau kita mau cepat sukses, ya ikuti istilahnya tren yang ada bersama ilmuwan-ilmuwan yang lain. Sekarang misalkan trennya sedang meneliti tentang grafin atau karbon nanotube atau apa, ikuti mereka, mengikuti jalan yang sama, maka risikonya lebih kecil dan tapi ya mungkin kontribusi kita tidak akan terlalu tinggi, tanya citasi paper kita pun tidak akan terlalu tinggi. Alternatif berikutnya mencoba suatu jalan yang lebih kreatif, lebih unik, yang mungkin kita pada saat itu hanya berjalan sendirian tanpa kawan, ya misalkan. Tapi
tapi mengambil risiko. Jadi bisa gagal, bisa berhasil. Tapi kalau berhasil, bisa jadi mungkin malah apresiasi dari dunia ilmunya lebih tinggi, citasinya lebih tinggi, segala macam ya. Jadi misalkan kasus kami, sebetulnya saya lebih senang mengambil pendekatan yang di tengah-tengah antara kedua ini. Misalkan paper kami yang banyak disitasi orang tentang cloth-based microfluidic ya di lab on chip itu, yang tadi itu, riwayat yang tadi saya di slide-slide sebelumnya ini, yang terbit 2012, itu sebetulnya sudah ada orang membuat microfluidic device pada paper, pada kertas, tapi kami tidak ingin mengikuti saja paper kan sama saja dengan yang lain. Kita arahkan ke material yang serupa tapi berbeda, yaitu kain. Karena basisnya sama, selulosa, tapi berbeda fleksibilitasnya segala macam. Jadi itu kita mencoba jalan yang baru yang belum orang novelty-nya, jadi belum pernah dicoba orang lain. Alhamdulillah berhasil. Tapi tidak terlalu berisiko karena orang sudah pernah mencoba pada material yang serupa, yaitu pada kertas. Jadi kita bisa menimbang mana jalan yang akan kita pilih dalam menempuh riset kita, sehingga output publikasi yang kita hasilkan pun bergantung pada jalan yang kita pilih itu. Tapi apapun jalan yang kita pilih, semuanya memerlukan waktu, tenaga, dan biaya juga ya, dan konsentrasi. Sehingga kalau kita ingin publikasi di memang jurnal yang tinggi, jurnal yang baik. Kalau sekedar publikasi ya terserah. Maka kalau usah serius ya jangan serius. Tapi ya artinya apa sebenarnya hidup kita itu untuk apa? Apa sekedar hanya untuk membuat sampah-sampah digital, atau memang kita berusaha untuk menulis sesuatu yang bermakna, yang bisa bermanfaat, disitasi orang, menjadi inspirasi buat riset dan pengembangan produk yang lebih luas lagi buat peradaban umat manusia. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih buat kawan-kawan pemirsa YouTube serial penulisan ini yang sudah bersabar. Mohon maaf bila sempat ada gap yang cukup lama antara bagian hipotesis ya dengan metodologi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.